Bagaimana jadinya kalau di rumah kalian ada boneka yang digunakan sebagai mainan atau hiasan? Namun, boneka yang terlihat biasa ini ternyata menyimpan sesuatu yang tidak pernah kalian bayangkan sebelumnya. Sesuatu yang mengerikan, yang tidak ingin kalian alami. Nah, ini adalah sebuah kejadian nyata yang dialami langsung oleh seorang gadis bernama Donna. Donna mendapat sebuah boneka sebagai hadiah ulang tahun dari ibunya. Sebagai seorang mahasiswi kesehatan, Donna sering mengajak teman-temannya ke apartemennya, sekedar untuk bermain atau mengerjakan tugas. Tapi sejak memiliki boneka itu, para remaja ini seringkali dihantui oleh kejadian aneh yang tidak bisa dijelaskan. Barang-barang berpindah sendiri dari tempatnya. Tulisan-tulisan misterius tiba-tiba muncul di tembok tanpa sebab. Dan yang paling menyeramkan adalah boneka ini seolah-olah memiliki nyawa. Nah, untuk kalian yang pernah nonton film-film horor seperti The Conjuring, Annabelle, dan prequelnya, film-film ini adalah versi dramatis dari kisah boneka Annabelle. Meskipun film-film itu mengemas ceritanya dengan unsur fiksi yang kuat, tapi di balik layar sebenarnya ada kisah nyata yang terinspirasi dari cerita legenda mengerikan ini. Mari kita telusuri lebih dalam tentang asal-usul dan misteri di balik boneka yang telah membuat banyak orang merasa merinding. Dan inilah kisah asli boneka Annabelle. Kisah ini bermula pada tahun 1970, ketika seorang ibu membeli sebuah boneka Raggedy Ann dari toko barang antik sebagai hadiah ulang tahun untuk putrinya, Donna, yang adalah seorang mahasiswi keperawatan. Awalnya, boneka itu tampak biasa saja, diletakkan begitu saja di atas meja atau di atas tempat tidur sebagai dekorasi. Namun, tak lama kemudian, Donna dan teman sekamarnya, Anggi, mulai merasakan sesuatu yang aneh. Boneka itu sering berpindah tempat sendiri. Awalnya hanya bergeser sedikit-sedikit, tapi seiring berjalannya waktu, mereka mulai menemukan Annabelle dalam posisi yang berbeda. Terkadang duduk di sofa, tiba-tiba di kamar yang berbeda, meski tak ada seorang pun yang memindahkannya. Yang lebih mengerikan lagi adalah mereka mulai menemukan catatan misterius. Pesan-pesan itu isinya seperti tolong kami atau tolong Lou. Nah, Lou ini adalah pacar Anggi yang saat itu biasa juga nginap di apartemen tersebut. Kejadian-kejadian misterius ini membuat para remaja ini merasa ngeri. Namun, ketakutan mereka mencapai puncaknya ketika Lou mengalami mimpi buruk yang terasa sangat nyata. Dalam mimpi itu, dia melihat boneka Annabelle merangkak ke atas tempat tidurnya, naik ke atas tubuhnya, dan mencekik pria ini sampai hampir kehabisan napas. Ketika dia terbangun, dia menemukan bekas cakaran di dadanya. Ketakutan yang semakin besar itu membuat Donna dan Anggi meminta bantuan seorang paranormal. Dari hasil investigasi, mereka diberitahu bahwa boneka ini telah dirasuki oleh roh seorang bocah perempuan bernama Annabelle Higgins, seorang gadis kecil yang pernah tinggal di daerah itu sebelum dia meninggal dunia. Roh itu mengaku bahwa dia hanya ingin diterima, hanya ingin berada di sekitar mereka. Karena merasa iba, Donna memutuskan untuk mengadopsi roh tersebut dan membiarkan Annabelle tetap tinggal di apartemen itu. Guys, kita sering menyaksikan hal-hal konyol yang absurd di negeri ini. Tapi ternyata di luar negeri lebih konyol lagi. Hanya di luar negeri ada orang berpikir bahwa mereka bisa adopsi roh. Tapi di Indonesia kita juga sering dengar istilah ternak tuyul kan? Adopsi roh atau ternak tuyul ini jangan-jangan istilahnya saja yang berbeda, tapi artinya sama saja. Nah, yang mengerti tentang hal ini, coba tinggalkan komentar kalian di
kolom komentar. Nah, keputusan mereka untuk mengadopsi roh ini justru menjadi awal dari teror yang lebih mengerikan. Lou mulai sering mengalami kejadian-kejadian aneh. Suatu malam, dia mendengar suara gaduh dari kamar Donna. Saat dia masuk, dia menemukan Annabelle tergeletak di lantai. Tapi, tiba-tiba, dia merasakan kehadiran sesuatu, semacam sosok manusia di belakangnya. Dalam sekejap, dia merasakan cakaran yang tak terlihat yang menggoresi tubuhnya dan meninggalkan luka seperti cakaran makhluk buas. Saat itulah mereka menyadari bahwa ini bukan roh anak kecil. Ini adalah entitas lain yang lebih jahat dari yang mereka duga. Merasa semakin terancam, Donna akhirnya menghubungi pasangan demonolog terkenal, yaitu Ed dan Lorraine Warren. Setelah melakukan investigasi yang mendalam, Lorraine Warren, seorang paranormal dengan kemampuan clairvoyance, langsung merasakan aura yang sangat jahat dari boneka tersebut. Nah, clairvoyance ini adalah sebuah kemampuan untuk melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat secara kasat mata, seperti bisa melihat peristiwa di masa depan atau keberadaan roh. Atau dengan kata lain, kemampuan batiniah. Menurut mereka, roh yang mengaku sebagai Annabelle ini sebenarnya bukan roh manusia, melainkan entitas iblis yang sedang mencari inangnya. Ini bukan arwah seorang anak. Ini adalah sesuatu yang lebih jahat, lebih kuat, dan lebih licik dari yang mereka bayangkan. Pasangan paranormal ini pun melakukan ritual eksorsisme untuk membersihkan energi jahat di apartemen Donna. Setelah itu, mereka membawa Annabelle ke rumah mereka dan menguncinya dalam sebuah kotak kaca dengan segel khusus, yang kini menjadi salah satu koleksi di Museum Okkultisme Warren. Meski telah dikurung, Annabelle tetap dianggap sebagai boneka paling berbahaya di dunia. Salah satu insiden yang paling terkenal adalah ketika seorang pria mengunjungi Museum Okkultisme Warren. Dia dengan pacarnya mengejek boneka Annabelle. Dia mengetuk kotak kaca tempat Annabelle diletakkan dan berkata, "Kalau memang kamu punya kekuatan, buktikan." Warren memperingati pria ini untuk tidak bermain-main dengan kekuatan yang dia tidak mengerti. Namun, pria itu tertawa dan mengabaikan nasihat itu. Dalam perjalanan pulang, pria ini mengalami kecelakaan motor dan meninggal seketika. Pacarnya yang selamat dari peristiwa itu bersaksi bahwa sesaat sebelum kecelakaan itu terjadi, mereka melihat sesuatu yang sangat menyeramkan di jalan. Sesuatu yang membuat motor mereka kehilangan kendali. Setelah kejadian itu, tidak lagi yang berani menantang Annabelle. Hingga hari ini, boneka Annabelle masih tersimpan di Museum Okkultisme Warren, dikurung dalam kotak kaca dengan segel mantra. Banyak yang percaya bahwa kekuatan jahat di dalamnya masih aktif dan menunggu saat yang tepat untuk kembali meneror. Tapi bagaimana menurut kalian? Apakah kisah ini benar-benar nyata atau hanya legenda yang dilebih-lebihkan? Tapi apapun jawabannya, satu hal yang pasti, jangan pernah menantang sesuatu yang tidak kamu mengerti dan tidak paham mengenai latar belakangnya. Kalau kalian suka dengan cerita-cerita horor seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah seram berikutnya. Dan kalau kamu punya cerita horor pribadi, coba tuliskan di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa bahas kisah itu di video selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menonton dan hati-hati kalau setelah mendengar cerita ini, kamu melihat boneka di kamar tidurmu malam ini. Thank you.